Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Bertemu kembali dengan channel Sahabat Matematika Education and Sport. Sebelum saya lanjutkan, saya mengingatkan untuk subscribe dan like, kemudian tekan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang akan disampaikan mengenai soal-soal PPPK selanjutnya. Nah, pembahasan kali ini masih tetap tentang kompetensi teknis guru bagian keempat. Yang kemarin yang sudah dibahas adalah bagian yang ketiga, tapi masih tetap tentang kompetensi teknis guru. Untuk kedepannya, kalau sudah habis soal-soal kompetensi teknis guru, insya Allah kita bahas tentang skoliosis ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru honorer yang akan mengikuti tes P3K. Untuk soal pertama pada bagian keempat ini, yaitu aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan atau penolakan suatu objek, peserta didik. A. Afektif, kognitif, C. Psikomotorik, D. Emotif, E. Sensitif. Sekali lagi, aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek peserta didik, kita disebut A. Afektif, aspek afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Emotif, E. Sensitif. Kita langsung aja pembahasannya kita buka. Seperti kita ketahui, ada beberapa ranah yang ada pada siswa. Yang pertama, ranah afektif. Yang kedua, ranah kognitif. Dan yang ketiga, ranah psikomotorik. Sekarang kita lihat apa itu ranah afektif. Ranah afektif adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal. Nah, itu disebut dengan ranah afektif. Kemudian apa yang dimaksud dengan ranah kognitif? Ya, aspek kognitif menjadi aspek utama dalam banyak kurikulum pendidikan dan menjadi tolak ukur penilaian perkembangan anak. Kognitif yang berasal dari bahasa Latin cognitio memiliki arti pengenalan yang mengacu kepada proses mengetahui maupun kepada pengetahuan itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, psikomotorik. Nah, psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan berkembang jika sering dipraktikkan ini dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, ketepatan, teknik, dan cara pelaksanaan. Nah, kalau kita lihat dari soal yang pertama ini, kita lihat di sini soal pertama aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, ya. Ada kaitannya dengan ranah apa di sini? Apakah ranah afektif, kognitif, atau psikomotorik? Kita lihat, ya. Ada di ranah afektif.
Ranah afektif adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, seperti penghargaan, ya, nilai, perasaan, ya, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal. Berarti yang cocok adalah yang A, afektif. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran atau kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh siswa disebut dengan A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Kompetensi lulusan, E. Kecakapan hidup. Ya, kecakapan hidup. Kita lihat pembahasannya. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Kemudian, standar kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Kemudian, kecakapan hidup merupakan konsep pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga belajar agar memiliki keberanian dan kemauan menghadapi masalah kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian, secara kreatif menemukan solusi serta mampu mengatasinya. Oke, kalau kita lihat soal dengan pembahasan kira-kira yang cocok apa? Kita lihat ya. Oke. Oh, ternyata masih berlanjut ya. Terancam masih berlanjut. Ada yang belum dibahas yaitu indikator dan kompetensi lulusan. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Nah, kemudian yang terakhir, kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar atau menengah. Nah, kita lihat ya, yang cocok kira-kira apa dari pembahasan mengenai kompetensi dasar, standar kompetensi, indikator, kompetensi lulusan, dan kecakapan hidup. Kita lihat yang sesuai adalah yang B, ya, yang standar kompetensi. Berarti isian nomor 2 yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran kecuali. Nah, saya kira kalau masalah prinsip penyusunan RPP, para ibu dan bapak sudah tidak asing lagi. Tapi meskipun begitu, kita lihat pembahasannya. Prinsip-prinsip penyusunan RPP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk pendidikan dasar dan menengah. Prinsip-prinsip tersebut adalah 1.
memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang keempat, keterkaitan dan keterpaduan. 6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Kita cermati, kita lihat yang A. Yang A memperhatikan perbedaan individu. Kita lihat, oh ada ya, yang nomor 1 memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Lanjut yang B, mendorong peserta didik aktif, ya, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Ada juga ya poin yang nomor 2, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Kemudian yang ketiga, yang C, memberikan umpan balik, ya, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Ya, ada yang di nomor 4 ya, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Kemudian yang D, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Ada ya yang nomor 6, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Ini ada juga. Berarti yang salahnya, yang kurang tepatnya, karena di sini ada kecuali, yaitu yang E ya, yang keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Isiannya yang E ya, keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang tidak termasuk 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah, nah ini tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang A-nya kompetensi pedagogik, yang B kompetensi kepribadian, yang C kompetensi profesional, yang D kompetensi sosial, yang E kompetensi keahlian. Kita langsung aja bahas, karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu, sudah paham mengenai kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Kita lihat aja, berdasarkan undang-undang, ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru, yaitu 1. Kompetensi pedagogik. Ya, apa itu kompetensi pedagogik? Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang kedua, ya, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan keterampilan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kompetensi profesional. Ya, kompetensi profesional merupakan atau adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki oleh guru supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Dan yang keempat, yang terakhir, kompetensi sosial. Ya, kompetensi sosial adalah kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, seorang guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Nah, berarti yang bukan merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi keahlian, ya. Kompetensi keahlian. Yang E berarti yang bukannya, ya. Yang tidak adanya, yang tidak termasuk, ya. Karena di sini soal yang tidak termasuk dalam 4
kompetensi ya. Berarti yang tidak termasuk adalah kompetensi keahlian. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Komponen RPP terdiri dari beberapa hal berikut ini kecuali. Di sini ada kata kecuali. Berarti kalau kecuali yang kurang tepatnya. Yang A, identitas mata pelajaran. Yang B, standar kompetensi. Yang C, kompetensi dasar. Yang D, presensi peserta didik. Yang E, kegiatan pembelajaran. Kita lihat karena saya yakin juga Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Pembahasan rencana pelaksanaan pembelajaran terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut. Ada beberapa komponen, banyak ya komponennya Ibu ya. Yang pertama identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau bisa juga tema dan subtema. Yang ketiganya kelas dan semester. Yang empat, materi esensial atau materi pokok. Yang lima, alokasi waktu. 6, tujuan pembelajaran. 7, kompetensi inti. 8, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 9, materi pembelajaran. 10, metode pembelajaran. 11, media pembelajaran. 12, sumber belajar. 13, langkah-langkah atau skenario pembelajaran. Dan 14, penilaian hasil belajar. Setelah kita cermati dari ke-14 komponen ini, ya, 14 komponen ini, yang bukan yang salahnya dari komponen RPP, kita lihat yang identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran ada ya. Ini identitas mata pelajaran. Standar kompetensi, kita lihat standar kompetensi. Adakah standar kompetensi? Ya, kompetensi dasar dan pencapaian ya. Ada ya. Kemudian yang C, kompetensi dasar. Ini ya, kompetensi dasar yang ke-8. Yang E, yang D kita ini dulu, yang C, yang E, kegiatan pembelajaran ada ya, kegiatan pembelajaran, langkah-langkah atau skenario pembelajaran masuk juga. Berarti yang tak ada adalah yang D, presensi ya. Presensi ini daftar hadir Bu ya, daftar hadir Bapak Ibu ya. Presensi peserta didik yang bukan merupakan komponen RPP. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah. Kecuali, ada kecuali lagi Bapak Ibu ya. Kecuali berarti kalimat yang atau yang kurang tepat, yang tidak ada ya, atau yang salah. Pilihannya di sini A, ada cara, bukan calon ya, cara belajar siswa aktif. Yang kedua, guru pamong. Yang B, yang C, sistem belajar jarak jauh. D, sekolah bebas. E, sekolah kecil. Kita lihat pembahasannya. Contoh inovasi yang dilakukan oleh Depdiknas selama beberapa dekade terakhir ini, seperti cara belajar siswa aktif atau CBSA, guru pamong, sekolah persiapan pembangunan, guru pamong sekolah kecil, ya, guru pamong sekolah kecil, sistem pengajaran modul, sistem belajar jarak jauh, dan lain-lain. Berarti CBSA kita sudah ada di sini ya, CBSA ada di sini, CBSA cara belajar siswa aktif sudah ada ya, ada di sini CBSA, ada juga ya CBSA, berarti ini oke. Yang B, guru pamong ada tadi, sekolah kecil ada ya, sekolah kecil. Oke, sekolah kecil ada. Sistem belajar jarak jauh, ada juga sistem belajar jarak jauh. Berarti yang salahnya adalah sekolah bebas ya. Yang ini.
isiannya sekolah bebas. Kita lanjut. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu mengenai undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Kita lihat pembahasannya. Yang A, sebenarnya yang A ini bukan undang-undang tapi peraturan pemerintah ya Bapak Ibu ya. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Kemudian, yang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten dan Kota Batam. Ya, berarti salah Bu ya. Nah yang C, kita lewat dulu yang C. Yang D, apa D? Yang D ini oke lah, tapi boleh lah yang C, Undang-Undang Nomor 20. Undang-Undang RI Nomor 14 dulu ya, Nomor 14 Tahun 2003 tentang perhitungan anggaran negara tahun 2001. Berarti bukan juga ya. Undang-Undang RI Nomor 20 tentang pendidikan nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Berarti isiannya yang betul, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Ya, isiannya C. Oke, kita lanjut lagi. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan, B. Standar proses belajar mengajar, C. Penilaian berbasis kelas, D. Sertifikasi guru, E. Guru dan dosen. Kita lihat penjelasannya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Berarti isiannya langsung ya standar penilaian pendidikan yang A ya. Yang A isiannya. Lanjut lagi, nomor berikutnya. Nomor selanjutnya, soal selanjutnya, kedudukan dosen sebagai tenaga profesional ditetapkan dalam A. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. B. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 4 Tahun 2005. C. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 20 Tahun 2005. D. Bab 1 Pasal 2 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. E. Bab 1 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Kita lihat penjelasannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan tentang kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana yang dimaksud pada Bab 2 Pasal 3 ayat 1. Ya, Bab 2 Pasal 3 ayat 1. Berarti Undang-Undang RI Nomor 14 ya, ada dua nih, ini satu yang nomor 14, yang ini satu. Ada 3 malah ya. Ada 3 pilihan. Tapi ingat, Bab 2 Pasal 3. Mana Bab 2 Pasal 3? Bab 2 Pasal 3 ya. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14. Berarti isiannya adalah yang A ya. Isiannya adalah yang A ya. Yang ini isiannya tentang kedudukan dosen sebagai tenaga profesional. Soal berikutnya,
Prinsip profesionalitas yang harus dimiliki dosen atau guru sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, ada kata kecuali lagi. Kalau ada kecuali berarti yang salahnya ya, yang kurang tepatnya ya Bapak Ibu. Pilihannya A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Mampu mengenal karakteristik setiap siswa atau setiap mahasiswa di perguruan tinggi atau sekolahan. D. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. E. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kita lihat pembahasannya. Di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 7 ditegaskan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang A. Memiliki bakat dan minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Berarti yang A ya, yang A sudah betul ya. Kemudian lihat yang B-nya. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya, ada juga yang B-nya ya. Yang B ada juga, betul. Kemudian yang C-nya. Ada yang di sini yang C. Memiliki kualifikasi akademik dan latar pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang ini ya, ada juga. Kemudian yang E. Yang D lagi ya. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Memiliki kompetensi. Ini ada juga. Berarti karena di sini ada kata kecuali, ya, ada kata kecuali, berarti yang salahnya yang kurang tepat adalah yang C ya. Mampu mengenal karakteristik ya. Oke, berarti isiannya yang C. Mampu mengenal karakteristik siswa. Kita lanjut lagi. Oh, ternyata sudah habis Bapak Ibu. Rupanya untuk materi tes kompetensi teknik guru, persiapan untuk mengikuti tes PPPK dicukupkan sekian dulu. Karena kita bahas soalnya tidak banyak-banyak, 10 soal. Biar Bapak Ibu lebih mengerti, bisa mengulang kembali ya, biar lebih paham lagi. Jadi sebelum saya akhiri, jangan lupa like and subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembahasan soal-soal kompetensi teknis guru untuk tes PPPK bagian 5. Nah, jika Bapak Ibu merasa bahwa video ini berguna untuk rekan, saudara, ya, untuk keluarga, maka bagikanlah video ini agar informasi bisa diterima oleh semua orang sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang. Saya akhiri. Nah, sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada pembahasan tes soal-soal untuk tes PPPK bagian 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.